Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil 'alamin wa arsala Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil 'alamin sayyidul anbiya wal mursalin walhamdulillahilladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nur walhamdulillahilladzi hadana bi nuri hidayatihi وأخرجنا من الظلمات إلى النور رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Kata-kata hudan ini memegang peranan yang sangat penting. Kemudian salawat beserta salam kita sanjungkan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para kerabat dan tabi'in beserta tabi'in sampai para ulama yang mulia salafus saleh radhiyallahu taala anhum. Dan kita doakan semua yang hadir pada Masjid Nurul Hidayah pada malam ini mendapatkan maghfirah pada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadahnya, saumnya, qiyamnya, qiraahnya, i'tikafnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan yang saya hormati Dewan Pembina Masjid Nurul Jihad, Dewan Pengawas Masjid Nurul Jihad, pengurus harian Masjid Nurul Jihad, para asatidz, para alim ulama, para tokoh dan pemuka masyarakat di Kampung Menteng Atas. Alhamdulillah, pada malam ini kita disampaikan bahwa memperingati tentang turunnya Al-Quran ataupun nuzulul Quran. Secara klasik, secara basic sekali kita menyebutkan kata-kata Al-Quran itu adalah kata-kata masdar. Masdar itu dalam bahasa Arab artinya adalah pokok kata, pokok kalimat. Jadi kita selalu kalau dalam sisi akademisi ataupun akademik di kampus manapun di dunia ini, terutama kalau kami contoh dari Al-Azhar di Mesir, itu selalu mengkaji dari sumber katanya dulu apa, kemudian sumber syariatnya apa, makna syariatnya apa, supaya tidak lari makna itu dari makna yang sesungguhnya. Makna syariatnya apa kita pegang, supaya nanti tidak orang mudah dikecohkan dengan kehidupan masa sekarang yang orang menafsirkan Al-Quran dengan sesuka hatinya tanpa ada ilmunya, tanpa melihat pada unsur katanya, pada penggunaannya, pada makna syariatnya, sehingga itu bisa menimbulkan penafsiran-penafsiran yang keliru. Al-Quran adalah masdar yang kata kerjanya adalah qara'a yaqra'u, qira'atan wa qur'anan. Qara'a wa dzan fa'ala yaf'alu, ya, qira'atan wa qur'anan itu sumber katanya ataupun etimologinya. Etimologinya itu begitu. Terminologinya, istilahnya adalah Al-Kitab Al-Munazzal atau Al-Wahyu Al-Munazzal ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mubtada'u bi suratil Fatihah wal mukhtatamu bi suratin Nas liyakuna mu'jizatan lahu min Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kitab wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, merupakan mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa muta'abbadun bitilawati, dan kita bisa beribadah dengan membaca Al-Quran tersebut, dan dipakai Al-Quran dalam ibadah-ibadah kita seperti dalam salat kita. Itu pengertian yang harus kita pegang Al-Quran. Karena kalau nanti muncul seperti fenomena sekarang, ada orang minta ganti Al-Quran, ubah ayat Quran, ganti surah Quran, itu kan fenomena baru Bapak Ibu sekalian. Sudah 1400 tahun yang lalu itu orang ada yang sudah minta Quran diganti. Itu bimithli hadzal Quran au baddil, kata orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah dulu. Wahai Muhammad, datangkan Quran seperti ini atau ganti aja Qurannya. Bukan sekedar 300 ayat, suruh ganti 6.600 ayat, suruh ganti sama orang jahiliyah dulu. Jadi kalau sekarang bukan perkara baru lagi. Dari mana kita tahu? Kalau kita baca Al-Quran, nanti boleh buka pada halaman 204. Ya, kalau itu cetakan dari Madinah, cetakan Pakistan, halaman 205 paling atas. Ya, halaman 205.
Jadi kalau cetakan-cetakan daerah halaman 215 boleh cetak, dilihat nanti. Itu ada menjelaskan bagaimana orang dulu pernah minta pada Nabi Muhammad SAW ganti Quran ini. Kalau orang umat Nabi Musa itu lebih berat lagi. Mereka minta apa? Minta lihat Allah Subhanahu Wa Taala, baru percaya pada Nabi Musa alaihissalam. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Bukan sekedar nggak percaya, tidak akan pernah percaya kepada Nabi Musa sampai mereka melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Inggris bilang seeing is believing. Kalau saya lihat saya percaya. Tapi bicara masalah iman adalah believing is seeing. Iman itu seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Atau yarak. Bahwa ihsan, kebaikan dalam ibadah itu seolah-olah kita pada saat ibadah itu kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala di atas permukaan bumi ini, maka kita merasa Allah itu melihat kita. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Itu adalah pokok bahasannya. Jadi fenomena tentang Al-Quran ini sebagai mukjizat yang dimana orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela dengan Al-Quran ini. Karena Al-Quran menjelaskan ya, al-ikhbar bima taqaddama wal amba bima ba'dahu. Atau kama qala fil hadis Rasulullah SAW yang panjang mengatakan bahwa isi Al-Quran adalah menjelaskan peristiwa-peristiwa terdahulu, orang-orang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada surah Al-Maidah ayat 3, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Hari ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku sempurnakan Islam sebagai agama. Aku relakan Islam sebagai agama. Aku sudah sempurnakan Islam sebagai agama. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Nikmat sudah saya sempurnakan semuanya. Wa raditu lakum al-Islam dinan. Saya rela Islam sebagai agama bagi kalian, bagi semua umat manusia. Ada sebuah perbincangan. Kadang-kadang kalaupun kita ustaz tetap kita tengok YouTube sekali, tapi tidak main TikTok ya, dia YouTube sebentar. Apa yang kita lihat situ? Ada sebuah perdebatan di negara-negara barat. Kadang-kadang orang biasa berdakwah di lapangan, jumpa dengan orang dia langsung berdakwah terus menjelaskan tentang Islam. Ada yang orang menolak, ada orang yang menerima. Hidayah Allah yang beri. Saya akan mulai di sini. Akan mulai sebuah tema yang berjudul bercermin di depan Al-Quran, ataupun bahasa kerennya sekarang positioning di depan Al-Quran. Di mana positioning kita dalam Al-Quran? Jadi disebutkan bahwa ada seseorang yang murtad. Ada seorang yang murtad. Saya tidak jelaskan masuk dalam agama apa. Dikatakan, kenapa kamu murtad? Dia bilang, saya sudah murtad 5 tahun yang lalu karena dalam agama kaum ini hanya bicara masalah iman, fokus pada iman. Tapi agama saya dulu, agama Islam itu bicara tentang iman, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang keuangan, tentang jual beli, tentang hukum bagaimana kita memimpin masyarakat, bagaimana tentang zakat, bagaimana tentang infak, tentang sedekah, tentang wakaf, banyak sekali dibicarakan. Bahkan tentang jihad fisabilillah dibicarakan juga. Ini tidak fokus dalam Al-Quran. Di balik kemudian pernyataan tersebut oleh seorang dai tadi, bukankah dengan demikian engkau dapat melihat bahwa Islam adalah agama yang sangat sempurna, mengatur semua kehidupanmu dan semenjak engkau membenamkan, menutup mata sampai membuka mata kembali, Islam sudah mengatur semuanya, dari cara makan, cara minum dan seterusnya. Bukankah Islam satu agama yang sempurna? Di situ dia terhenti, terkejut, kaget dia. Ternyata selama ini dia kira itu adalah satu yang dia mendapatkan penjelasan seperti itu, bahwa Islam memberi pada kita hudan tadi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita naik pesawat yang itu wala'iyadzubillah, kalau sampai monitornya hilang dari depan pilot dan co-pilot, seperti apa kira-kira pesawat tersebut? Sangat berbahaya, kondisinya sangat berbahaya. Atau nahkoda kapal, tiba-tiba dia punya kompas itu rusak, ataupun tidak ada kompasnya, bagaimana dia akan mencapai tujuan? Oleh karena itu, Columbus yang ingin datang ke India ternyata sampainya ke Amerika. Maka dia panggil orang-orang yang tiba
yang datang ketika yang dia sambut ketika itu, yang dia lihat pertama kali ketika itu sebagai Indian. Padahal bukan itu Indian. India itu yang ada di Asia. Karena dia tidak tahu tentang ilmu pengetahuan tentang kompas. Orang Islam sudah 13 abad yang lalu sudah paham tentang ilmu falak. Kalau kita buka isi Al-Quran, apa saja keumuman Al-Quran? Yang pertama tauhid. Yang kedua tentang hukum halal dan haram. Yang ketiga tentang kisah-kisah umat terdahulu. Yang keempat tentang berita yang akan datang. Yang berita yang pasti akan datang. Kemudian Allah berbicara tentang masa ilmu pengetahuan. Tidak ada dalam kitab sebelumnya. Dan Al-Quran diturunkan dengan 2 tahap. Jadi kalau kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami sudah turunkan apa itu ya Al-Quran pada malam yang mulia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad SAW dengan menurunkan Al-Quran, maka diturunkan pada malam Jumat pada bulan Ramadan kepada Nabi Muhammad SAW. Hari Jumat menjadi Sayyidul Ayyam, bulan Ramadan menjadi Sayyidul Syuhur, penghulu para hari, penghulu para bulan, wa Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad SAW pun menjadi penghulu para nabi dan rasul. Begitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada malam yang mulia ini, semua terangkat kemuliaannya. Orang yang membaca Al-Quran pun naik derajatnya. Barang siapa yang membaca Al-Quran yang terbata-bata, yang yatata'fi, terbata-bata yang membaca, maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Karena dia mengulang sampai lancar. Dan Allah katakan wala aqulu alif lam mim harf, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, walakin alif harf, lam harf, wa mim harf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dan setiap satu kebaikan, setiap 1 huruf 10 kebaikan. Pada bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Maka kemudian seseorang itu akan terangkat ketika membaca Al-Quran. Kenapa? Karena itu kitab yang qadar, kitab yang mulia, diturunkan pada malam yang mulia, pada bulan yang mulia, kepada Nabi yang mulia. Maka kita akan menjadi orang yang mulia. Akan tapi kalau orang menjauhkan daripada Al-Quran, maka dia akan menjadi orang yang paling hina kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendengar apa pesan Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai, yang kita sembah dengan sebenar-benarnya, maka kita membaca apa pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena dia merupakan hudan, petunjuk. Taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitabi wa sunnati. Tidak akan sesat umatku selama-lamanya. Lan tadillu, pakai kata-kata lan. Dalam kaidah bahasa Arab, lan menunjukkan selama-lamanya. Lan menunjukkan selama-lamanya. Kalau kata lan masuk dalam kata present tense ataupun future tense, lan tadillu fil mudhari', maka menunjukkan kata-katanya selama-lamanya, tidak akan sesat selama-lamanya. Baca Al-Qur'annya, baca terjemahnya, baca tafsirnya, baca sirahnya, duduk di depan gurunya. Jangan belajar di depan YouTube, tidak bisa pakai itu belajar. Itu hanya untuk kita mungkin menambah wawasan, mungkin bisa. Kalau belajar di YouTube sesat nanti, benar? Sesat, karena ambil sana ambil sini, dan orang edit, banyak orang edit. Dan ilmu itu harus bersanad. Barang siapa yang mengambil ilmu bukan dari gurunya yang bersanad, fa syaikhuhu syaitan, akan masuk pemahaman-pemahaman pada syaitan. Maka kenapa ada orang kemudian menyuruh menukarkan ayat Al-Quran, membuang ayat Al-Quran 300 ayat, mengganti dengan yang lain,
bukan fenomena-fenomena baru, karena beliau tidak belajar tuntas tentang keislaman, tidak dapat melihat keindahan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, yang pertama tadi adalah kandungan tentang tauhid. Sampai jam 10 Bapak sudah ini. Jam 10 boleh, tapi tinggal saya sendiri ya. Sampai jam berapa? Jam 8. Jam 8. Boleh ya? Saya sampai jam 8. Ini 8 saya akan stop. Tauhid. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah, ayat pertama, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, wallahu ta'ala a'lam bimuradih, hanya Allah taala yang tahu dengan makna yang sebenarnya. Allah katakan, "Dzalikal kitabul la raiba fihi." Itu adalah ayat Al-Qur'an yang tidak ada keraguan sedikit pun dalamnya. Ini berbicara masalah iman. Masalah yang paling fundamental dalam hidup manusia adalah masalah iman. Sunop Hobroja, seorang doktor dalam ilmu bahasa Arab di University of Leiden di Belanda. Dia ingin mempelajari sosiologi tentang dunia timur. Jadi seorang orientalis barat. Belajar 4 tahun di Makkah, menghafal Al-Quran. Tidak percaya pada Al-Quran. Dia menghafal Al-Quran tapi tidak percaya pada Al-Quran. Kemudian melahirkan teori-teori syaitan. Sampai sekarang teori itu sebagian orang masih memegangnya dan mempengaruhi pemikiran kita. Makanya yang bisa memfilterisasi pemikiran manusia adalah Al-Quran. Dengan membaca terjemahannya. Kurang paham jumpa sama gurunya, belajar tafsirnya. Kurang paham lagi, belajar lagi dan gurunya lagi mendalamkan lagi tentang ilmu arabnya dan ilmu bahasanya. Kenapa pakai kata past tense ataupun madi? Kenapa pakai kata present ataupun future tense ataupun mudhari'? Kenapa pakai kata perintah di sini? Kenapa perintahnya menjadi wajib? Kenapa perintah sini menjadi sunnah? Kenapa perintah di sini menjadi boleh ataupun tidak menjadi boleh? Apa sebabnya? Kalau kita mendalami lagi dalam sekali Al-Quran itu. Apa kata sunahnya? Kalau umat Islam mau ibadah, silakan dia suruh ibadah banyak-banyak. Makanya kenapa ketika tahun 1888 sehingga saya itu Masjid Raya Batur Rahman dan Aceh dibakar, dibangun kembali, dia suruh bangun kepada Gubernur Van Hals, suruh bangun untuk umat Islam sholat. Kalau umat Islam bicara masalah muamalah, suruh mereka bicara masalah muamalah, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah. Silakan suruh mereka bicara itu. Tapi kalau orang Islam bicara masalah politik, berangus mereka. Itu adalah ajarannya Sunnah Broni. Karena dia tahu bahwa umat Islam kalau berpegang pada Al-Quran, di situ lengkap sekali semua ajaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan oleh seorang filosof di Inggris pada abad 19, selama umat Islam masih memegang Al-Quran dengan teguh, kita tidak bisa menghancurkan Islam. Tapi mereka dilalaikan dengan berbagai macam aplikasi yang ada di handphone sekarang. Nah, ketika itu orang lekang dengan Al-Quran, mulai demikianlah umat Islam akan tergadaikan akidah, tergadaikan ibadahnya, tergadaikan kejujurannya, tergadaikan transparansinya, tergadaikan semua adilah dari Al-Quran. Itu memang program. Kalau kita baca dalam sebuah tulisan namanya pasarannya Protokolat Al-Yahudiyah atau As-Sahniyah, ya, Protokoler Zionisme Internasional, dituliskan oleh Theodor Herzl pada abad ke-19 ketika dia ingin menghancurkan Turki Utsmani. Itu sudah diatur ada 50 protokoler Yahudi yang terdapat ini. Bukan Yahudi saja, Zionisme Internasional. Itu memang kehidupan umat Islam ini di akhir zaman itu diperlukan seperti serigala memperlukan domba-domba, memperlukan kambing, diperlukan umat Islam. Dikoyak-koyak sana sini, diadu domba. Tapi kalau orang mau berpegang pada Al-Quran, dia tahu isi Al-Quran, dia pahami hukum Al-Quran, dia pahami asbab nuzul Al-Quran, maka semuanya punya dalam satu bahasa yang sama. Punya satu bahasa yang sama. Kenapa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan secara orang muslim, dia akan menghormati, dia akan mencintai. Saling mencintai hati itu, tidak ada syarat. Unconditional love. Tidak ada syarat cintanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mensyaratkan cinta kepada umatnya, seperti umatnya jangan cuma mensyaratkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita bercermin
kepada Al-Quran pada ayat-ayat Quran sekarang ini berbicara tentang masalah tauhid. Allah masuk dalam masalah tauhid, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur ciptaan manusia, membagi rezeki umat manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara masalah alam dunia, alam ruh, alam akhirat, alam barzakh, sampai alam bi'tsah, alam kebangkitan, sampai alam akhirat tadi. Allah berbicara tentang itu semua. Apakah umat manusia percaya atau tidak? Selama umat manusia dia menuhankan kebendaan, dia menuhankan kebendaan, teori kebendaan, maka selamanya dia akan menuhankan benda. Uang, mobil, motor, rumah, hotel yang dimiliki akan dituhankan oleh dia. Kalau orang berpegang kepada teori kebendaan, tapi kalau orang berpegang kepada teori Al-Quran, dia akan meletakkan benda itu dalam genggaman tangannya, tidak pernah akan diletakkan dalam hatinya. Sampai di sini kira-kira saya dan Bapak Ibu sekalian berada di mana di depan cermin Al-Quran tersebut? Apakah orang yang selama ini memang melepas semua kebendaan itu dalam genggaman kita saja, tidak masukkan dalam hati, atau kita masih memasukkan kebendaan itu dalam hati kita, bukan dalam tangan kita? Kita bisa melihat oleh karena itu pada saat takjil, gorengan tahu, gorengan tempe, pisang goreng dari tahun 60 sampai sekarang itu terus. Bukan di sini sering foto bervariasi sekali, luar biasa. Kalau panitia Masjid Nurul Jihad saya ada update ya Pak Bro, buahnya beragam. Ini menunjukkan bahwa semangat untuk apa namanya ghirah Ramadan luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, itu ghirah itu luar biasa. Tapi ada musola kadang-kadang kasihan. Bukan puasanya cuma 3 menu, ya menunya banyak 3, tapi pisang goreng, tahu goreng dengan tempe goreng. Karena masih memegang tadi itu, takut nggak cukup. Allah kasih nggak cukup. Tapi kalau kita tahu Allah Maha Kaya, Allah katakan apa dalam hadis qudsi? Sedikit lagi, masih ada waktu 5 menit lagi. Ini mana hadis? Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ijtama'u ala sa'irin wahidin, ya, wa sa'aluni wa a'taitu kulla wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki illa kama udkhilatil muhit al-bahr. Wahai manusia, kata Allah, ketahuilah kalau seandainya orang yang pertama aku ciptakan sampai orang yang terakhir nanti aku ciptakan dan berkumpul semua jin dan manusia di atas satu tempat yang sama, kemudian semuanya meminta kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku berikan setiap orang permintaannya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kepemilikanku, kepunyaanku, kecuali seperti berkurangnya celupan tangan dimasukkan dalam samudra, celupan jari masukkan dalam samudra, airnya menetes. Itulah perbandingan yang Allah berikan kepada umat manusia dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tapi begitu manusia berharap kepada manusia, seperti kata Imam Ali rahimahullah ataupun karramallahu wajhah, aku sudah melewati begitu banyak cobaan hidup, tapi cobaan yang paling berat ataupun yang paling menyedihkan hati ketika seorang berharap kepada manusia. Ketika orang berharap kepada hamba, maka itu kekecewaan akan muncul. Tapi kalau orang bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah berikan itu pasti baik. Wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kita tidak sukai itu baik bagi kita, boleh jadi yang kita cintai, kita sukai itu tidak baik bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala alim bil ibad. Allah paling tahu dengan hambanya, dengan hati seorang hamba. Jadi kalau kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, kita melepaskan semua kebendaan, teori kebendaan, dalam arti kita letakkan dalam genggaman kita, bukan dalam hati kita, hidup kita sangat tenang, sangat tenang. Apapun yang Allah Taala ambil akan diberikan gantiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dunia, di akhirat Allah akan gantikan. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang berharap kepada benda, ini masalah keimanan, maka kekecewaan akan muncul bertubi-tubi sampai orang kemudian bisa berkeluh kesah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Qur'an
mencakup semua aspek kehidupan. Saya tidak akan bahas ini karena cukup panjang, tapi saya ingin menyampaikan sedikit tentang isi Al-Quran. Isi Al-Quran itu ada yang berbicara tentang kisah-kisah terdahulu, yang di situ ada asbabun nuzulnya dan adanya dan tanpa asbabun nuzul. Mana contoh asbabun nuzulnya atau sebab turun ayat tersebut? Misalnya umat Nabi Muhammad bertanya tentang Dzulqarnain ataupun Zulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul satlu 'alaikum minhu dzikra. Ketika umat Nabi Muhammad bertanya siapa itu Zulqarnain, kisahkan kepada kami. Maka kemudian sampaikan bahwa Zulqarnain adalah seseorang inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa, orang yang memberikan kekuasaan yang sangat besar di atas permukaan bumi ini untuk membawa kebaikan-kebaikan kepada umat manusia. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran pada surah Al-Kahf. Buka nanti halaman 306 ataupun 305. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum-hukum. Kenapa hukum itu ada asbabun nuzul? Contohnya pada surah An-Nisa, seingat saya itu ada seorang pemuda dari Bani Ghatfan. Seorang pemuda itu punya paman. Dia anak yatim yang dilihat oleh orang tuanya sebelum meninggal, diminta kepada adiknya itu untuk mengurus harta yang ditinggalkan nanti. Begitu anak itu sudah dewasa, dia meminta kepada pamannya tapi tidak diberikan. Oleh karena itu dia mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung dijawab seperti apa jawabannya. Nabi menunggu jawaban daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna ayatnya, apabila seorang anak yatim itu sudah mencapai usia yang rusyd, usia yang sudah dewasa, usia sudah bisa berpikir dengan baik, maka berikan harta dia kepada dirinya yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kenapa perlu asbabun nuzul? Supaya itu menjadi hal yang mengingatkan manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dalam setiap kesempitan ataupun kondisi-kondisi ada persoalan bagi kehidupan manusia. Datang seseorang kepada Nabi SAW minta bagaimana jawabannya, Allah turunkan jawabannya. Ada seseorang yang kemudian dia berhubungan pada malam bulan Ramadan, bagaimana hukumnya, kata pada Nabi SAW dan tidak langsung menjawab, turun jawaban pada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kondisi menghadapi persoalan, Allah turunkan jawabannya. Itulah Allah mengatakan wa nuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Kami turunkan Al-Quran dengan dua tahap. Tahap pertama dari Lauhil Mahfuz ya, sampai kepada langit dunia. Sekaligus diturunkan. Dari langit dunia diturunkan kepada umat manusia kemudian secara bertahap. Wa Qur'anan qara'nahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran itu kami turunkan pada umat manusia supaya menjadi terpatri dalam hati mereka. Kami turunkan Al-Quran itu dengan cara yang bertahap demi bertahap, tanzila. Kami bacakan secara bertahap demi bertahap. Jadi dua kali bertahap Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz, yang kalau dalam surah Al-Waqi'ah kita baca la yamassuhu illa al-mutahharun. Menurut sebagian ahli tafsir, Al-Quran yang tidak disentuh kecuali orang-orang yang suci adalah Al-Quran pada Lauhul Mahfuz. Siapa orang suci? Malaikat. Tapi ahli fikih hanya menafsirkan bahwa tidak boleh membaca Al-Quran kecuali dalam kondisi suci. Ma'khilafil ulama. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari langit dunia secara bertahap ketika ada satu persoalan yang membutuhkan jawaban, ataupun ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang kehidupan umat terdahulu dan juga bagaimana kondisi umat manusia pada masa akan datang. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin kehidupan yang lapang, kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu kembali pada Al-Quran dengan sebenar-benarnya dan membaca Al-Hadis. Kenapa hadis itu adalah merupakan penjelasan-penjelasan dalam ayat-ayat Al-Quran yang umum. Kita kembali pada Al-Quran dan Hadis, kita bertanya kepada para ulama yang memahami tentang isi Al-Quran dengan baik, maka insya Allah kehidupan kita akan merasa lega. Karena kehidupan itu lega ataupun sempit berada dalam hati seorang manusia. Dan jangan khawatir, akan Allah Subhanahu wa taala berikan makhraja, jalan keluar dari setiap kehidupan, kesulitan kehidupan, kondisi apapun, selama kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan isi Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Semoga dengan peringatan nuzul Quran pada malam ini
dapat mencerahkan kembali kehidupan kita, pemikiran kita, hati kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala 100%. Kita pulangkan semua persoalan pada Allah Subhanahu wa taala sambil kita berikhtiar dalam kebaikan-kebaikannya, dan kita terus menyambung silaturahmi ukhuwah antara umat Islam dengan sangat baik. Semoga apa yang kita ceritakan hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah dapat tercapai kiranya. Hadallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang pada Allah Subhanahu